Apa kabar pemirsa? Selamat sore dimanapun kalian berada. Sesuai dengan apa yang saya katakan kemarin, sore ini kita berjumpa kembali di race week pertama dari Marlboro GP yang diselenggarakan oleh Marlboro Indonesia tentunya. Di mana kemarin setelah kita bersama-sama menyaksikan babak kualifikasi di sirkuit Losail, Qatar, kini kembali di sirkuit yang sama pemirsa. Kita akan kembali menyaksikan balapan super seru dari 24 rider yang ikut berpartisipasi pada ajang Marlboro GP ini. Saya Jeki Hendarko, hari ini tentu tidak sendirian pemirsa, karena di samping saya sudah ada rekan saya, Bung Jo Firmansyah. Apa kabar Bung Jo? Kabar baik Bung Jeki. Ya. Dan bagaimana Bung? Apakah Bung sudah punya prediksi tersendiri nih? Siapa yang akan menjadi juara di race week pertama ini Bung? Masih belum Bung. Nampaknya kita harus melihat kondisi sirkuit dan kestabilan para rider dalam mempertahankan posisinya di. Ya, benar sekali Bung. Dan ini dia pemirsa, terlihat di layar kaca Anda hasil kualifikasi kemarin yang sekaligus akan menjadi starting grid kita pada balapan sore ini, di mana pole position ditempati oleh Maverick Vinales dan posisi kedua Alex Rins, dan di posisi ketiga ada John Mir dengan torehan waktu 29,18 detik. Tiga posisi terakhir ditempati oleh Prince Morbidelli, Takaki Nagakami, dan Enya Bastiani yang tidak cukup maksimal di sesi kualifikasi kemarin Bung. Dan ini dia Bung, sirkuit kita pada sore hari ini, sirkuit Losail International Qatar. Bagaimana Bung, pendapat Bung tentang sirkuit ini? Ya, sirkuit ini memiliki banyak tikungan ke kanan sehingga para rider harus memiliki marking yang bagus Bung. Iya, sepertinya harus begitu Bung. Dan ini dia 24 riders kita sudah bersiap di posisinya pemirsa. Dan sebentar lagi balapan akan dimulai dan lampu start sudah dinyalakan dan Marlboro GP melaju. Dan sana ramai sekali, Dani Pedrosa masih memimpin balapan. Luca Marino menyalip saja Dani Pedrosa di posisi 1 dan masuk ke hitungan tajam. Dan Rossi mengambil alih posisi 2. Sepertinya tikungan seperti ini harus cukup diwaspadi ya Bung. Benar sekali, di tikungan para rider harus mampu menutup ruang menyalip dari rider di belakangnya agar mampu bertahan. Dan ini dia pemirsa, memasuki lap 2. Valentino Rossi masih depan. Oh, terjadi body contact dengan Luca Marino di sana. Namun Rossi masih tidak tergoyahkan. Dan di urutan kedua ada Alex Rins dan memasuki tikungan. Dan oh, Johan Zarco mengambil alih posisi 1 Bung. Kira-kira apa ya alasannya Bung? Kenapa di setiap tikungan ini cepat sekali terjadinya pergantian? Seperti yang saya katakan tadi Bung, trek di sirkuit ini memiliki banyak tikungan dengan jarak antar tikungan yang sangat pendek, sehingga memungkinkan para rider untuk mampu memperpendek jarak dan punya banyak kesempatan menyalip. Dan persaingan semakin ketat Bung. Di posisi kedua sekarang ada Nakagami yang memasuki trek tikung, dan benar saja Nakagami mengambil alih posisi 1 dari Rossi. Rossi tentunya harus mampu menjaga kestabilan di tikungan Bung, Iya. agar mampu bertahan di depan pesaing di lintasan. Oh iya, benar sekali Bung. Dan ini dia lap keempat. Nampaknya Vinales belum bergerak dari posisinya Bung, di posisi 12. Dan oh, Miguel Oliver mulus saja tanpa hambatan, masih jauh di sana. Nampaknya Vinales banyak melakukan kesalahan dari awal start dan beberapa kali kecepatannya di tikungan menurun. Iya Bung, kayaknya seperti itu. Dan di sana Miguel Oliver tak disangka-sangka bisa masuk ke baris depan. Dan lap kelima pemirsa, Miguel Oliver masih memimpin di sana. Dan sana di belakangnya ada Valentino Rossi mengambil alih posisi 1. Masih di sana Rossi, sebentar lagi masuk ke tikungan. Dan kembali Miguel Oliver tersingkir dan Rossi tersingkir dari posisinya oleh Nakagami. Ya, nampaknya Nakagami mampu memanfaatkan persaingan dua rider di depannya sehingga dia mampu menyalip. Lap ke-6 pemirsa, sudah 5 lap terlalui dan persaingan semakin ketat. Dan di sana Nakagami disalip saja oleh Dovizioso di sana. Nah, Andrea Dovizioso santai melenggang jauh. Dan di sana Valentino Rossi mengambil alih posisi 2 dari Nakagami.
Andrea Dovizioso menjauh dari lawan-lawannya, dan di belakangnya ada Valentino Rossi mendekat dan masih jauh pemirsa. Ada Valentino Rossi menyalip di garis finish. Ya, nampaknya Dovi tadi gagal memarking Ya, sehingga sepertinya begitu, Bung. Rossi mampu menyalip di detik-detik memasuki konveyor. Dan pemirsa, Paul Espargaro di sana menyalip Rossi di posisi 1. Masih Paul Espargaro memasuki tikungan. Paul Espargaro tidak pernah terlihat di depan dan sekarang memasuki baris depan. Masih dia di sana, jauh saja dari lawannya. Rossi di belakangnya mendekat dan semakin mendekat. Apakah Rossi bisa mengambil alih posisi 1? Dan masih belum bisa, Bung. Sekali lagi saya katakan pemirsa, tikungan tajam di sirkuit Losail Qatar ini menjadi kesempatan besar untuk para rider saling mengambil alih posisi, Bung. Dan baru saja saya katakan Rossi mengambil alih posisinya kembali, dan di sana Dovizioso diambil alih posisinya oleh Pecco Bagnaia di posisi 2. Bagaimana ini, Bung? Rossi selalu bisa disalip di tikungan. Nampaknya Rossi mulai kehilangan kestabilannya, Bung. Melewati tikungan sangat buruk sekali. Dan sudah memasuki pertengahan lah, Bung. Tersisa 10 balapan lagi untuk menuju garis finish. Dan Valentino Rossi masih di sana, masih memimpin balapan. Dan di posisi kedua ada Iker Laluna dan tikungan tajam. Di sana Iker Laluna masih di posisi 2. Dan Iker Laluna menyalip Rossi, diambil posisi satunya. Sejauh ini bagaimana, Bung, pendapat Bung tentang race ini? Ya, kita lihat banyak sekali terjadi salip menyalip di tikungan sehingga balapan kali ini sangat seru sekali. Iker Laluna di sana dan Rossi mengambil alih posisinya lagi. Sepertinya Rossi tak bosan-bosan untuk menyalip di tikungan. Paul Espargaro di posisi 2 dan Dovizioso mengambil alih posisi 2, dan di sana Rossi di belakangnya Dovizioso semakin mendekat, Bung. Apakah bisa disalip? Dan Dovizioso masih gagal, dan ini lap 11. Sepertinya Rossi sudah mulai stabil kecepatannya, Bung. Terlihat dia mulai kembali lagi di posisi di depan. Ya, Bung, Rossi sudah memasuki tikungan, dan di belakangnya Dovizioso, dan lagi Enea Bastianini mengambil alih posisi 1. Dan semakin ketat persaingan di sana. Dan di belakangnya Dovizioso di posisi ketiga Rossi dan masuk garis finish. Dan ini dia lap 12. Dan sisa 7 lap lagi, pemirsa. Sekarang Andrea Dovizioso mengambil alih posisi 1. Di belakangnya ada Iker Laluna dan sudah memasuki tikungan Maverick Vinales. Apakah Rossi bisa berpeluang podium, Bung? Nampaknya kalau dilihat dari 2 lap terakhir sepertinya ya. Dan ini dia, Rossi sekarang berada di posisi ketiga, Bung. Dan sudah memasuki lap 13. Semakin seru saja, Bung. Dan sepertinya Rossi sangat mendominasi balapan kali ini, Bung. Di posisi kedua ada Dovizioso, menjadi momok menaklukkan untuk Valentini. Dan ini dia, Dovizioso mengambil alih posisi 1. Lagi-lagi terjadi perebutan posisi dengan cepat. Dovizioso masih sana, Valentino coba mendekat. Valentini masih menjauh, Bung, sangat jauh, dan sudah memasuki 18. 4 putaran lagi, pemirsa, dan kita akan melihat siapakah peraih podium di sesi Qatar ini. Vinales di sana di posisi 2, dan Vinales mendekati Rossi, dan Vinales berhasil mengambil alih posisi 1 dari Valentino Rossi. Terlihat Rossi sudah sedikit menurun di tikungan, Bung. Benar sekali. Rossi kurang waspada dengan para rider di belakangnya sehingga dia mampu disalip oleh mereka. Dan sudah memasuki lap 15, Maverick Vinales harus hati-hati dengan rider di belakangnya. Dan Maverick Vinales masih di sana. Dan di belakangnya ada Dani Pedrosa. Dani di sana dan sudah memasuki tikungan. Johan Zarco cepat saja mengambil alih posisi 1 dari Vinales. Sayang sekali Vinales tidak bisa mempertahankan posisinya, dan jauh saja Johan Zarco di sana. Sepertinya Johan Zarco diambil posisinya oleh Vinales. Lagi dan lagi terjadi aksi salip menyalip di garis finish. 2 putaran lagi, pemirsa, dan kita akan mengetahui siapa podium 1, 2, dan 3 di sirkuit Losail International Qatar sore ini. Dan Johan Zarco masih di sana. Di belakangnya ada Maverick Vinales. Apakah Bung sudah punya prediksi nih siapa yang akan menang di sore ini? Sepertinya Vinales, Bung. Kenapa itu, Bung? Karena kecepatannya mulai stabil dan dia banyak menyalip di posisi depan.
Lap 17 pemirsa, semakin dekat kita dengan akhir race sore ini. Johan Zarco masih di sana. Di belakangnya ada Pedrosa, masih mendekat Pedrosa, mendekati tikungan, dan ini dia Pedrosa menjauh, melebar di sana, Bung. Johan Zarco masih di posisi 1. Di posisi 3 ada Jack Miller dan Dani Pedrosa mendekat tapi masih gagal. Jack Miller juga masih di sana di posisi 3, tidak berkutik, Bung. Dan ini dia last lap. Dan semakin deg-degan saya sore ini pemirsa. Dan ini dia last lap. Johan Zarco masih di sana. Di belakangnya Kuslov. Kuslov masih di sana. Membayang-bayang Johan Zarco cukup cepat melaju di tikungan. Apakah Kuslov bisa meraih posisi 1? Dan Johan Zarco masih mempertahankan posisinya. Johan Zarco cukup cepat. Dan Kuslov makin mendekat. Dan Johan Zarco, bau-bau podium sudah tercium, Bung. Dan ini dia pemenang kita, Johan Zarco. Sangat tidak terduga, Johan Zarco yang sedari tadi di posisi belakang ternyata mampu memenangkan race week pertama MotoGP. Dan di urutan kedua ada Kuslov, di ketiga ada Pol Espargaro, dan Rossi yang sedari tadi diandalkan hanya mampu finish di posisi 18. Sungguh sangat disayangkan, Bung. Benar sekali, Bung. Zarco memiliki kecepatan yang susah diprediksi sehingga dia menang. Iya, Bung. Terlihat juga dari tadi, Bung. Lalu bagaimana dengan Rossi nih, Bung? Nampaknya Rossi banyak memantul di tikungan sehingga kehilangan kecepatannya, Bung. Di luar prediksi ya, Bung. Benar Padahal sekali. tadi sudah diandalkan. Dan ini dia hasil balapan hari ini, di mana di posisi 1 dimenangkan oleh Johan Zarco, dan di posisi kedua ada Carl Kuslov, dan posisi ketiga ada Pol Espargaro, dan Maverick Vinales harus mengalah di posisi 4, dan Jack Miller di posisi 5. Dan di tiga terbawah ada Luca Marino, Alex Espargaro, dan Danilo Petrucci. Dan ini dia pemirsa tayangan ulang ketika Miguel Oliveira menyalip Rossi di sana. Tak disangka-sangka oleh Rossi, Miguel Oliveira yang sedari tadi di belakang bisa masuk ke baris depan. Ya, sepertinya Miguel mampu memanfaatkan dua pebalap di depannya yang lengah dalam menutup ruang untuk menyalip. Dan ini dia, Bung, momen epic ketika Andrea Dovizioso di depan dan Valentino Rossi langsung menyalip di sana di garis finish. Bagaimana, Bung? Cornering dari Rossi sangat baik di tikungan terakhir sehingga dia mampu menyalip. Dan ini dia pemirsa, di mana lagi-lagi Rossi harus mengakui kekuatan dari lawannya, di mana lagi-lagi ia disalip di tikungan. Ini Enea Bastianini yang menyalipnya di posisi 1. Benar sekali, Bung. Rossi terlihat seperti susah sekali dalam melakukan cornering sehingga banyak rider yang mampu menyalip. Dan di sana Johan Zarco untuk pertama kalinya berhasil meraih posisi 1 setelah selalu di belakang pemirsa. Johan Zarco tampaknya melakukan corner yang sangat bagus sekali, sementara Maverick Vinales terlihat memantul, Bung. Iya, Bung, sepertinya seperti itu. Dan ini dia pemirsa, podium kita, di mana sudah ada 3 pemenang di race pertama minggu ini, di mana di posisi 3 ada Pol Espargaro, dan di podium 2 ada Carl Kuslov dan Johan Zarco tentunya di podium pertama. Luar biasa balapan kali ini, hal tak terduga terjadi lagi pemirsa. Dan ini dia pemirsa, hasil klasmen kita sementara ini dengan terlihat di layar kaca Anda, di mana Johan Zarco menduduki posisi 1 dengan total poin 25 poin, dan Carl Kuslov 20 poin, dan Pol Espargaro 16 poin. Dan di posisi bawah pemirsa ada 9 rider yang tidak mendapatkan poin sama sekali karena finish di posisi bawah. Di antaranya ada Prince Morbidelli, John Mir, Valentino Rossi, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Enea Bastianini, Luca Marino, Alex Espargaro, dan Danilo Petrucci. Dan sekali lagi selamat untuk Johan Zarco telah memenangi MotoGP di race week pertama ini. Dan tentunya jangan bersedih pemirsa, karena race ini belum berakhir, karena minggu depan kita akan menyaksikan MotoGP Portugal. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa pemirsa dukung Malberan Indonesia dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat informasi untuk race selanjutnya. Saya JK Hendarko dan rekan saya Joe Firmansyah. kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.